Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Business Intelligence. Saya M. Husni Ramadan Dalimunte dengan NIM 240101020173, Program Studi PJJ Sistem Informasi tahun 2025. Yang mana pada presentasi ini akan menampilkan pembahasan, yaitu ada 5 pembahasan yang akan saya presentasikan pada video kali ini. Yang pertama yaitu tahapan-tahapan pengolahan data dalam Business Intelligence. Yang kedua, tahapan output data dari Business Intelligence menjadi Decision Support. Yang ketiga yaitu jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform Tableau. Jelaskan dalam hal keunggulan dan kelemahannya. Yang keempat yaitu ada kriteria utama dalam visualisasi data dan berikan contohnya. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasinya. Tahapan-tahapan pengolahan data dalam bisnis intelligence. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data atau disebut data collection. Yang kedua ada pembersihan data, data cleaning. Yang ketiga ada integrasi data atau data integration. Yang keempat ada transformasi data atau data transformation. Yang kelima ada penyimpanan data atau data storage. Yang keenam ada analisis data atau data analysis. Yang ketujuh ada visualisasi data atau data visualization. Yang kedelapan ada pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data atau data collection. Nah, pengumpulan data ini bisa bersumber dari tiga sumber, yaitu yang pertama ada sumber data internal, yang mana meliputi sistem ERP, CRM, dan database keuangan perusahaan. Dan data ini penting untuk memahami operasi internal yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada sumber data eksternal, yang mana data diambil dari media sosial, data pasar, dan laporan industri, yang memberikan perspektif luas tentang tren pasar yang sedang terjadi. Yang terakhir ada penyimpanan terpusat, yang mana semua data dikumpulkan dan disimpan di data warehouse atau repository terpusat untuk memudahkan akses pengambilan datanya. Yang kedua ada pembersihan data atau data cleaning, yang mana pembersihan data adalah langkah krusial untuk memastikan kualitas data. Tanpa data yang bersih, analisis dapat menghasilkan insight yang salah atau bisa menyesatkan para pembacanya. Yang mana ada fungsi dari pembersihan data. Yang pertama yaitu menghilangkan duplikasi data atau double data. Yang kedua ada menghapus data yang tidak valid atau korup atau yang sedang bermasalah. Yang ketiga ada menangani nilai yang hilang. Yang keempat ada normalisasi dan standarisasi format. Yang kelima ada memperbaiki inkonsistensi data. Dan yang terakhir ada meningkatkan akurasi dan keandalan data. Kemudian pengumpulan data yang ketiga yaitu integrasi atau data integration, yang mana integrasi data menggabungkan data dari berbagai sistem dan sumber ke dalam satu tampilan yang kohesif. Proses ini penting untuk mendapatkan gambaran bisnis yang lengkap. Yang mana ada 3 pembagian. Yang pertama yaitu menggabungkan sumber, menyatukan data dari database yang berbeda, aplikasi dan format file yang berbeda. Yang kedua ada menyelaraskan struktur, yang mana memastikan konsistensi format, tipe data, dan definisi di seluruh dataset. Yang ketiga ada membangun data warehouse, yang ini menciptakan repositori pusat yang optimal untuk analisis bisnis intelijen. Yang keempat, pengolahan data. Yang keempat, pengolahan datanya adalah transformasi data atau data transformation. Transformasi data melibatkan proses mengubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk analisis. Proses ini sering disebut sebagai dari siklus ETL, extract, transform, dan load. Yang mana extract adalah mengambil data dari berbagai sumber. Transform adalah mengubah data mentah, misalnya pengelompokan, agregasi, pembuatan variabel baru, menjadi format yang siap untuk dianalisis. Dan yang terakhir ada load, yaitu memuat data yang sudah ditransformasi ke dalam data warehouse.
Selanjutnya ada penyimpanan data atau data storage, yang mana transformasi data melibatkan proses mengubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk analisis. Proses ini sering disebut sebagai bagian dari siklus ETL atau extract, transform, dan load. Yang mana penyimpanan data terbagi dua, yaitu data warehouse tradisional, biasanya dioperasikan di lokasi on-premise, memerlukan infrastruktur fisik dan tim IT yang khusus. Kemudian ada cloud data warehouse yang mana menawarkan skalabilitas tinggi, pengelolaan biaya yang efisien dan fleksibel aksesnya. Yang mana pilihan penyimpanan data bergantung pada kebutuhan bisnis dan volume data, dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitasnya. Selanjutnya ada analisis data atau data analysis. Analisis data adalah tahap di mana insight bisnis diekstraksi dari data yang sudah bersih dan terintegrasi. Dan ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat. Yang pertama yaitu query dan filtering, yaitu mengambil subset data spesifik untuk investigasi lebih lanjut. Yang kedua ada data mining, yang mana mengidentifikasi pola, tren, dan anomali tersembunyi dalam set data yang besar. Yang ketiga ada OLAP atau Online Analytical Processing, yang mana untuk memungkinkan analisis multidimensi dan eksplorasi data yang cepat dari berbagai sudut pandang. Kemudian pengolahan data selanjutnya adalah visualisasi data atau data visualization. Visualisasi data mengubah insight kompleks menjadi representasi grafis yang mudah dipahami, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang mana visualisasi data terbagi tiga, yaitu dashboard interaktif, laporan visual yang intuitif, dan grafik dan diagram yang jelas. Kemudian yang terakhir pengolahan data yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Tahap akhir dari proses bisnis intelijen di mana insight dari analisis data digunakan untuk memandu strategi dan proses bisnis. Yaitu ada tiga fungsinya, itu untuk perumusan strategi, menggunakan insight untuk mengembangkan strategi pertumbuhan dan efisiensi. Yang kedua ada monitoring KPI, yaitu melacak Key Performance Indicator atau KPI dan merespon perusahaan pasar dengan cepat. Yang ketiga ada optimasi operasi yang meningkatkan efisiensi operasional berdasarkan analisis data, misalnya prediksi permintaan. Pembahasan yang kedua yaitu tahapan output data dari bisnis intelijen menjadi decision support. Yang pertama, tahapan pertama yaitu pengumpulan data. Tahap pertama dalam mengubah data menjadi wawasan yang berguna adalah pengumpulan data. Ini melibatkan penarikan informasi dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, untuk membangun fondasi yang kuat bagi analisis. Ada tiga pengumpulan data. Yang pertama itu data internal, menggunakan insight untuk mengembangkan strategi pertumbuhan dan efisiensi. Yang kedua ada data eksternal, yaitu meliputi tren pasar, sentimen media sosial, dan peraturan industri yang mempengaruhi operasi bisnis. Dan yang terakhir ada volume dan varietas, yaitu untuk menangani volume data yang sangat besar dan beragam atau big data dari berbagai format dan sumber. Selanjutnya ada penyimpanan dan pengelolaan data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyimpannya dengan cara yang terstruktur dan mengelolanya secara efisien untuk memastikan kualitas dan konsistensi. Yang mana ada dua, yaitu data warehouse dan data lake. Data disimpan di data warehouse untuk data terstruktur atau data lake untuk data mentah dan beragam, dan memastikan ketersediaan untuk analisis yang mendalam. Yang kedua ada proses ETL, yaitu menerapkan proses extract, transform, dan load untuk membersihkan, mengubah, dan memuat data ke dalam repositori pusat yang menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi. Pengolahan data selanjutnya itu pengolahan dan analisis data. Pada tahap ini, data mentah diubah menjadi wawasan yang bermakna melalui berbagai teknik analitik, menggunakan pola dan tren tersembunyi. Yang mana ada tiga model analisis data, yaitu data mining dan statistik, yaitu untuk menggunakan teknik data mining dan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola, korelasi, dan anomali dalam kumpulan data yang besar. Yang kedua ada model prediktif dan simulasi, yaitu menerapkan model prediktif untuk memproyeksikan hasil masa depan dan melakukan simulasi what if untuk menilai dampak skenario yang berbeda. Yang ketiga ada AI dan machine learning,
yaitu untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning untuk mempercepat penemuan wawasan, mengotomatiskan tugas analitik, dan meningkatkan akurasi. Tahapan selanjutnya yaitu ada visualisasi data. Visualisasi data adalah kunci untuk membuat wawasan yang mudah diakses dan dipahami, memungkinkan pemangku kepentingan untuk dengan cepat memahami metrik, kinerja utama, dan tren bisnis. Bisa kita lihat pada gambar ada berbagai macam visualisasi data. Dan contoh tools yang populer dalam visualisasi data yaitu Microsoft Power BI dan Tableau dan ClickSense. Transformasi data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Pada titik ini, fokus bergeser dari sekedar data ke penciptaan informasi yang benar-benar dapat mengaruhi keputusan bisnis. Ini adalah jembatan antara analisis dan tindakan. Yang pertama yaitu mengubah data menjadi insight. Data diubah menjadi wawasan yang relevan dan akurat dengan menyaring kebisingan dan menyoroti temuan kritis. Yang kedua ada untuk menjawab pertanyaan bisnis. Insight yang dihasilkan secara langsung menjawab pertanyaan bisnis utama seperti mengapa penjualan menurun di wilayah ini atau apa strategi terbaik untuk retensi pelanggan. Yang ketiga ada memfasilitasi keputusan berbasis bukti. Proses ini memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti, mengurangi ketergantungan pada intuisi atau spekulasi. Kemudian sistem pendukung keputusan atau DSS, yaitu mengambil informasi yang dapat ditindaklanjuti dari bisnis intelijen dan menyediakan platform interaktif bagi pengguna untuk melakukan analisis lanjutan dan mendukung keputusan yang kompleks. Sistem pendukung keputusan mengambil informasi yang dapat ditindaklanjuti dari BI dan menyediakan platform interaktif bagi pengguna untuk melakukan analisis lanjutan dan mendukung keputusan yang kompleks. Sistem ini menggabungkan data, model analitik, dan antarmuka pengguna yang intuitif untuk memungkinkan pengguna menjelajahi skenario, menganalisis dampak, dan membuat keputusan taktis dan strategis yang lebih baik. Komponen utama dalam pengambilan keputusan yaitu terdiri dari beberapa komponen inti yang bekerja sama untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang komprehensif dan didukung oleh data. Yang pertama yaitu ada manajemen data, yaitu untuk menyediakan akses ke basis data internal dan eksternal, memastikan integrasi dan penyimpanan data yang relevan. Kedua ada manajemen model, yaitu meliputi model keuangan, statistik, atau operasional untuk melakukan simulasi, optimasi, dan analisis skenario. Dan yang ketiga ada antarmuka pengguna, yaitu menawarkan antarmuka interaktif dan mudah digunakan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, memasukkan parameter, dan menerima laporan. Contoh implementasi pengambilan keputusan berbasis bisnis intelijen. Berikut adalah beberapa skenario dunia nyata di mana integrasi bisnis intelijen dan pengambilan keputusan terbukti sangat berharga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Yang pertama yaitu contohnya ada logistik optimal. Perencanaan rute pengiriman yang paling efisien menggunakan data lalu lintas real-time dan kondisi cuaca. Yang kedua ada prediksi penjualan, yaitu untuk memprediksi permintaan produk untuk mengoptimalkan tingkat inventaris dan mencegah kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga ada monitoring performa, pemantauan kinerja operasional melalui dashboard ERP yang interaktif mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis visualisasi data di Tableau. Yang pertama ada grafik batang atau bar chart. Grafik batang adalah pilihan pertama untuk membandingkan data antar kategori, memberikan gambaran yang jelas secara instan. Bisa kita lihat pada gambar di samping, bahwasanya data ditampilkan melalui batang atau seperti persegi panjang yang menentukan quantity dan beberapa faktor lainnya. Keunggulan dari grafik batang yaitu mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua ada sangat cocok untuk perbandingan kategori. Dan yang ketiga ada interaktif dengan fitur filter dan drill down. Kelemahan dari grafik batang yaitu kurang efektif untuk data kategori yang sangat banyak, yang mana bisa menjadi ramai dan sulit dibaca jika itu terlalu padat.
Contoh grafik yang kedua yaitu grafik garis atau line chart. Grafik garis adalah alat yang tak tergantikan untuk memahami bagaimana data berubah seiring waktu. Bisa kita lihat bahwa saya di samping pada gambar di bawah adanya penjualan dari tahun ke tahun dan berapa dari tahun ke tahun itu berapa peningkatan penjualannya. Keunggulan dari grafik garis yaitu ideal untuk memvisualisasikan tren data waktu atau time series. Dan kedua ada keunggulannya dengan jelas menunjukkan perubahan dan pola data. Sedangkan kelemahan dari grafik garis adalah sulit dibaca dan diinterpretasikan jika terlalu banyak garis dalam satu grafik dapat menjadi rumit dengan data yang bergejolak tinggi. Selanjutnya ada diagram lingkaran atau pie chart. Diagram lingkaran sering disebut pie chart adalah visualisasi yang sederhana namun efektif untuk menampilkan komposisi data sebagai bagian dari keseluruhan. Adapun keunggulan dari diagram lingkaran atau pie chart adalah menampilkan proporsi dan persentase secara visual, mudah dipahami oleh pengguna awam dan non-analitis. Sedangkan kelemahan dari diagram lingkaran adalah kurang akurat untuk perbandingan banyak kategori kecil, sulit membandingkan segmen yang ukurannya mirip. Selanjutnya ada peta atau maps. Peta adalah visualisasi esensial untuk memahami data yang memiliki komponen geografis. Memungkinkan kita melihat tren dan pola berdasarkan lokasi. Bisa kita lihat pada gambar. Keunggulan dari peta atau maps adalah visualisasi data geografis yang dinamis dan multi-layer, mendukung analisis alokasi dan segmentasi pasar, ideal untuk perencanaan logistik dan distribusi. Sedangkan adapun kelemahannya yaitu memerlukan data geografis yang bersih dan lengkap. Yang kedua ada dapat menjadi lambat dengan volume data yang jika datanya sangat besar. Kemudian ada dashboard interaktif. Integrasi komprehensif, yaitu menggabungkan berbagai visualisasi dalam satu tampilan yang terpadu, memungkinkan narasi data yang kohesif. Yang kedua ada eksplorasi real time, yaitu untuk memungkinkan eksplorasi data secara real time dengan filter dinamis, mendorong penemuan wawasan yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu kelemahannya, membutuhkan waktu dan keahlian untuk desain yang efektif, dan desain yang buruk dapat membingungkan para penggunanya. Kemudian ada grafik scatter plot. Scatter plot adalah kunci untuk mengungkap hubungan tersembunyi antara variabel dalam data Anda. Adapun keunggulannya yaitu menampilkan hubungan antar variabel kuantitatif secara visual dan sangat berguna untuk analisis korelasi dan identifikasi outlier. Adapun kelemahannya yaitu sulit dipahami tanpa konteks statistik yang jelas dan bisa menjadi ramai dengan terlalu banyak titik data. Selanjutnya ada heat map. Heat map memberikan gambaran cepat tentang distribusi dan konsentrasi data melalui penggunaan warna yang cerdas. Adapun keunggulannya yaitu menampilkan intensitas data dengan gradasi warna yang intuitif. Kemudian ada efektif untuk mengidentifikasi pola dan konsentrasi data dalam matrik besar. Sedangkan kelemahannya yaitu interpretasi warna bisa subjektif dan membingungkan jika palet tidak konsisten. Sedangkan yang kedua ada kurang efektif untuk nilai data yang sangat spesifik. Keunggulan umum Tableau dalam visualisasi. Tableau menawarkan serangkaian keunggulan yang menjadikannya pilihan utama bagi para profesional data. Yang pertama yaitu antarmukanya yang intuitif. Antarmuka drag and drop yang sangat mudah digunakan. Yang kedua ada dukungan data luas, dukungan berbagai sumber data dan kustomisasi tinggi. Yang ketiga ada visualisasi yang interaktif. Visualisasi interaktif dan analisis mendalam untuk wawasan yang baru. Yang terakhir ada komunitas kuat, yaitu komunitas pengguna yang luas dan sumber belajar yang sangat lengkap. Selanjutnya ada jenis-jenis visualisasi data di Tableau. Kriteria utama dalam visualisasi data. Visualisasi data adalah kunci untuk mengubah data kompleks menjadi wawasan yang mudah dipahami, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kami akan membahas kriteria utama dalam contoh visualisasi populer seperti diagram batang dan pie chart. Kriteria yang pertama yaitu kejelasan atau clarity. Visualisasi data harus mudah dipahami tanpa kebingungan.
Gunakan elemen visual yang sederhana dan fokus pada pesan utama yang ingin disampaikan. Adapun yang pertama yaitu penyederhanaan visual. Hindari elemen yang tidak perlu untuk fokus pada data inti. Yang kedua ada untuk pesan utama. Pastikan visualisasi menyoroti poin terpenting dari data. Ketiga ada mudah dicerna. Pemirsa harus bisa memahami informasi dengan cepat. Contoh kejelasan data dengan diagram batang. Diagram batang adalah pilihan terbaik untuk menampilkan perbandingan antara kategori secara jelas. Penggunaan warna kontras akan semakin membantu membedakan setiap kategori. Perbandingan penjualan produk A versus produk B dalam 1 tahun bisa kita lihat dalam grafik batang di samping. Dan sangat efektif untuk melihat performa relatif antar entitas. Yang kriteria yang kedua yaitu relevansi data. Visualisasi harus menampilkan data yang secara langsung mendukung tujuan analisis. Hindari menyertakan data yang tidak terkait karena hanya akan membingungkan audiens. Yaitu yang pertama fokus pada tujuan. Sajikan data yang relevan dengan pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab. Yang kedua, singkirkan gangguan. Data yang tidak relevan dapat mengaburkan wawasan penting. Yang ketiga ada dukungan analisis. Pastikan setiap elemen visual berkontribusi pada pemahaman data. Contoh relevansinya yaitu kita lihat pada pie chart atau grafik di bawah ini. Pie chart sangat cocok untuk menunjukkan komposisi atau presentasi kontribusi setiap segmen terhadap keseluruhan. Ini ideal untuk data komposisi statis, bukan tren waktu. Contohnya presentasi penjualan tiap cabang toko dan memvisualisasikan pangsa pasar produk. Kriteria yang ketiga yaitu akurasi dan representasi yang tepat. Data harus direpresentasikan secara benar tanpa distorsi. Pilih jenis grafik yang paling sesuai dengan tipe data yang Anda miliki, baik itu kategori, waktu, atau distribusi. Adapun ketiga data yang harus dipresentasikan, yang pertama ada integrasi data. Pastikan visualisasi mencerminkan nilai data yang sebenarnya, pilihan grafik yang tepat, gunakan diagram garis untuk tren, batang untuk perbandingan dan sebagainya, dan hindari bias. Desain visual harus netral dan tidak menyesatkan audiens. Contoh akurasinya yaitu diagram garis. Diagram garis adalah alat yang sangat efektif untuk menampilkan perubahan data sepanjang waktu, memudahkan identifikasi tren naik atau turun serta pola musiman. Grafik pertumbuhan pengguna aplikasi selama 2 bulan, yaitu untuk memantau fluktuasi harga saham dari waktu ke waktu. Kriteria yang keempat yaitu estetika dan desain visual. Visualisasi data yang efektif tidak hanya informatif, tetapi juga menarik secara visual. Tata letak yang rapi, warna yang harmonis, dan ukuran yang proporsional meningkatkan pengalaman audiens. Adapun estetika dan desain visual ada 3 yaitu warna yang harmonis, gunakan palet warna yang menarik dan konsisten, tata letak yang rapi, atur elemen visual secara terstruktur dan mudah diikuti, dan proporsi yang tepat. Pastikan ukuran elemen visual sesuai dengan hierarki informasi. Contoh estetika area dari visualisasi datanya yaitu area chart. Area chart efektif untuk memperjelas perbedaan volume antar kategori atau perubahan kumulatif seiring waktu. Penggunaan warna area dengan transparansi dapat membantu visualisasi proporsi data. Yaitu contohnya visualisasi pendapatan dan biaya dalam satu grafik yang menampilkan kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total. Kriteria yang kelima yaitu interaktivitas dan kemudahan eksplorasi. Visualisasi interaktif memungkinkan audiens untuk menjelajahi data lebih dalam, sesuai dengan kebutuhan mereka. Fitur-fitur seperti filter, zoom, dan tooltip sangat meningkatkan pemahaman. Pertama yaitu interaktivitasnya ada bisa fitur filter, yaitu memungkinkan pengguna menyaring data berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua yaitu fungsi zoom, fokus pada detail data yang lebih spesifik. Dan yang ketiga yaitu tooltip informasi.
memberikan detail tambahan saat kursor diarahkan ke elemen visual. Pembahasan terakhir yaitu outcome dari visualisasi data COVID-19 Community Mobility Report oleh Google. Link datanya bisa lihat di bawah ini linknya. Langsung saja saya jelaskan outcome dari data tersebut, data visualisasi tersebut, yaitu yang pertama, evaluasi efektivitas kebijakan pembatasan. Visualisasi menunjukkan penurunan mobilitas saat PSBB atau PPKM diterapkan. Pemerintah dapat mengukur kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang sedang berlaku. Kemudian outcome yang kedua yaitu pemantauan perubahan pola aktivitas masyarakat. Kenaikan mobilitas di rumah atau residental selama WFH atau work from home. Penurunan signifikan ke pusat perbelanjaan dan transportasi umum. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan untuk perencanaan kesehatan dan transportasi. Ada prediksi penyebaran COVID-19 berbasis data kerumunan, yaitu untuk membantu perencanaan distribusi layanan kesehatan dan penutupan area publik. Outcome yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas publik. Data bisa diakses publik secara real time, sehingga publik bisa tahu data yang sedang terjadi pada saat waktu itu. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan perilaku. Dan outcome yang terakhir yaitu sumber data untuk penelitian dan media. Banyak jurnal dan media mengutip data Google Mobility untuk memberikan dasar empiris atas dampak sosial ekonomi terhadap pandemi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang saya lakukan untuk ujian akhir semester Bisnis Intelijen. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.